Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 29 ciri-ciri hari kiamat. 29 tersebarnya kekikiran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaman semakin berdekatan, amal berkurang dan kekikiran dilemparkan ke dalam hati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sudah saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu, kalau kita perhatiin masa dan zaman kita semakin dekat, artinya kita tidak merasa haji baru kemarin, sekarang bulan Maulid, sebentar lagi tambah kita perhatiin sudah mau masuknya bulan Ramadan, dan saya merasa Ramadan itu sangat dekat. Karena pas perjalanan saya menuju ke sini, saya lagi konteks seorang yang bacaannya sebagaimana saya sudah janjikan, insyaallah akan bawa ke Sunda Kelapa. Orang itu fotokopi Sudes, berasal dari Pakistan, lahir besar di Madinah. Tapi subhanallah, kalau kita dengar suara beliau Sudes 100%. Bukan hanya suaranya, takbir pun sama. Dari badannya, segi badan juga kalau kita lihat ke belakang Sudes, lumayan agak gemuk ya sedikit. Jadi kenapa saya merasa masa ini sangat dekat? Karena saya pas lagi jalan menuju ke sini, saya beliau dan saya lagi menyiapkan bagaimana untuk bulan Ramadan. Jadi saya merasa bulan Ramadan itu sudah betul-betul dekat. Dari sekarang saya sudah mulai proses persiapan. Begitulah namanya mendekati zaman dan masa. Cuba sekarang Bapak Ibu bertanya diri yang sudah 50 tahun, 60 tahun. Cuba bertanya diri, kalau kita bayangkan, ya Allah, umur saya 60 ya, 40 ya, rasanya baru, ya cepat sekali habisnya. Kalau kita bertanya diri juga, apa yang saya gunakan selama ini? Kira-kira berapa kali khatam Al-Quran? Sebagaimana saya jelaskan, seorang pemuda, salah satu murid saya di kota Madinah, berusia sekarang 24, sejak 18 tahun hafal Al-Quran, sekarang 24, setiap tahun khatam 1000 kali khatam Al-Quran. Apa yang kira-kira kita lakukan? Ini seumur muda begini. Malah saya pernah mendengar, membaca sejarah ulama Ahlul Quran. Kita tidak usah bicara ulama-ulama besar, tapi biasa Ahlul Quran yang suka baca Al-Quran. Di antaranya yang kita suka baca dalam bacaan mereka Al-Imam Hafs. Imam Hafs itu yang kita baca sekarang, bacaan imam kita, riwayat Imam Hafs. Imam Hafs waktu meninggal dunia, dia punya adik perempuan nangis. Dia bilang, kenapa kamu nangis? Saya sudah menghatam Al-Quran di rumah saya lebih dari 300.000. Jadi kalau kita saya sendiri membaca cerita ini, karena saya sebagai orang yang tahulah sejarah ulama-ulama dulu, saya menganggap hal-hal biasa. Tapi kalau saya membawa cerita didengar oleh para jamaah, ini kayaknya berlebihan. Dan saya sudah jelaskan, untuk mengkhatam Al-Quran sebanyak itu
di zaman dulu biasa-biasa aja. Dan kalau sekarang dianggap aneh, dianggap susah, dianggap tidak bisa, karena kita sudah jauh daripada Al-Quran. Saya sebelum masuk di sini bisik-bisik sama imam-imam kita. Imam-imam kita di Sunda Kelapa duduk di depan. Sebelum saya masuk, saya lagi bisik. Perkataan mereka, saya lagi menjawab seorang ibu bertanya, saya lagi menjawab. Kata imam menegur saya, oh sekarang syekhnya HP-nya terus dah pernah lepas. Saya bilang betul. Alhamdulillah saya tidak pernah lepas karena membagi jawab pertanyaan. Kadang-kadang kalau saya lepasin satu hari saja, lepasin HP saya satu hari saja, begitu saya aktifin besoknya lebih dari 180 SMS masuk. Semua ada yang jawabannya, pertanyaannya jelas, soal agama, ada yang curhat, ada yang bermacam-macam. Ada yang pertanyaannya aneh, kalau kita jawab dengan jawaban yang singkat malah dijawab kok cuma segini aja. Jadi macam-macam kita lihat. Tapi tetap kita demi agama, kewajiban saya harus sabar. Terus saya balas. Dan saya bilang sama imam, memang betul kata imam, saya tidak pernah lepas HP. Malah kita menghitungkan, kita sekarang memegang HP, apalagi BlackBerry, lebih jauh daripada Al-Quran. Oleh karena itu kita merasa, mana bisa khatam setiap bulan sekali, mana mungkin khatam apalagi 1000 kali. Malah dianggap sebuah dahsyat atau mukjizat atau karunia Allah kalau ada orang mampu mengkhatam sebanyak itu. InsyaAllah kalau hari Minggu datangnya 3 anak, anda sendiri akan melihat. Saya akan bawakan cerita Zainah yang 4 tahun, bagaimana kebiasaannya dia membaca Al-Quran 4 tahun. Subhanallah. Sebabnya berdekatan zaman, berdekatan masa, kita merasa tidak sanggup beramal. Otomatis apa yang terjadi? Amal salih berkurang. Malah sekarang kalau kita memberikan kepada jemaah suruh khatam Al-Quran setiap bulan sekali, katanya ada amalan lain. Kalau kita kasih amalan baca Al-Quran, ada amalan lain. Seolah-olah malas baca Quran. Maunya apa? Maunya Allah, 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 10.000. Enak. Kalau itu Allah lah, gampang. Tinggal bawa tasbih terus. Kalau kita masih sebuah kebiasaan, itu yang dia mau. Tapi kalau Al-Quran yang jauh lebih banyak manfaat, jauh lebih banyak keagungannya, jauh lebih banyak rahasianya, dan sebagaimana firman Allah, innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan bagi kita. Bapak Ibu, ingat satu hal, anda mau jadi mulia enggak? Mau jadi mulia tidak? Al-Quran. Kalau anda serius mau jadi mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia, jaga Al-Quran, perhatikan Al-Quran. Saya heran seorang ibu yang tidak pernah megang Quran atau jarang baca Al-Quran, pas lagi halangan dia telefon saya, apakah boleh saya baca Al-Quran lagi tidak salat ya? Saya tanya, ibu memang biasa suka baca Al-Quran setiap hari? Ini lagi ketawa dia. Kenapa ibu ketawa? Jujur saja, jarang. Oh, jarang baca. Sekarang lagi halangan mau baca. Ya saya bilang tidak boleh. Ya Allah, sayang sekali. Ibu, kalau sayang sekali, nanti kalau sudah suci, jaga Al-Quran, jangan berhenti. Kalau sudah memang menjadi rutin, sambil anda menghafal dan ada setor hafalan, dan kamu kalau tinggalin Al-Quran bisa hilang hafalannya, baru saja saya berkata boleh baca biarpun lagi halangan. Tapi tidak pernah kita megang Quran, kok tanya pas lagi halangan, tanya boleh apa tidak.
wa yulqa syuhhu, tersebar kekikiran. Ya, kikir dalam segala hal, apalagi kalau untuk akhirat. Saya melihat seorang beli mobil, anaknya di Amerika, orangnya kaya raya, anaknya di Amerika, beli mobil dalam harga 12 miliar. Mobil kalau tidak salah Lamborghini ya, 12 miliar. Begitu dia sakit, salah satu mengobati penyakitnya, saya sarankan suruh bersedekah. Dia bersedekah kepada sebuah masjid 1 juta untuk sembuh. Tapi untuk anaknya 12 miliar mobil. Dan baru kemarin anaknya sendiri yang saya berhubungan dengan dia SMS saya, kecelakaan mobil, hancur. Tapi manusia dah mau belajar. Malah saya dengar sekarang bapaknya mau beli mobil lagi. Gampang kalau untuk keluar uang ke dunia, gampang sekali. Untuk kesembuhan kita, salah satunya bersedekah, susah. Kalau kita masuk ke rumah sakit, demi Allah, orang yang mampu dah pernah bagi hitung-hitungan sama rumah sakit, dah pernah tawar-tawaran. Siapa yang lagi sakit parah kemudian masuk ke rumah sakit, dioperasi 100 juta, oh boleh diskaun, jangan mahal-mahal pak. Dah pernah. Berapapun, biarpun dia jual rumahnya, biarpun dia jual mobilnya demi kesembuhannya, dia belum tahu kesembuhan itu bukan di tangan doktornya. Biar dia ikhtiar. Tapi kenapa kita percaya ikhtiar sampai bisa membayar sekian juta, malah bisa miliaran demi kesembuhan? Tapi begitu kita mau bersedekah, kita kikir. Harus kita koreksi cara hitungan kita lagi, perbaiki cara hitung. Ini semuanya dari Allah. Dan saat kita meninggal tidak akan bawa apa-apa. Itu yang harus kita sadari. Malah apa yang terjadi, banyak keluarga yang saya kenal sampai puluhan tahun masalah warisan aja belum selesai. Jadi akibat kita tinggalkan harta malah mengakibatkan bermasalah banyak di tanah keluarga kita. Di antara juga masalah tidak disegerakan bagi warisan, alasannya apa? Kakak adik dan bersaudara damai baik-baik saja, mau kenapa kita bagi warisan? Kenapa bagi warisan? Kita kan sama-sama kakak adik, kita sama-sama saudara, alhamdulillah kita tidak punya masalah. Biar bapak ibu tahu, masalah warisan jauh lebih utama dari memakamkan orang mayat. Contoh, kalau orang tua kita meninggal ya, ada tinggalkan harta warisan banyak. Mana yang lebih utama, membagi warisan atau menkuburkan ayah kita? Di hukum Islam, bagi warisan dulu, baru biarpun tertunda makaman ayah kita, orang tua kita, demi warisan tidak menimbulkan fitnah atau masalah. Segitu hukum Islam. Malah sekarang orang tinggalin banyak jamaah. Di antara jamaah di sini ibu-ibu yang sering ketemu saya sampai nangis-nangis. Dimakan hartanya oleh abangnya, dimakan hartanya oleh siapa lagi, dimakan hartanya oleh ibu tirinya, bermacam-macam masalah. Sebabnya apa? Sebabnya saat ayahnya meninggal tidak segera dibagi warisan. Kalau tetap mau bersatu tidak menjadi masalah, silahkan. Tapi harus jelas bagian siapa ini berapa, ini siapa berapa, ini berapa. Nanti mau gabung lagi silakan gabung. Lu teruskan bisnisnya, teruskan usahanya. Tapi harus masing-masing tahu haknya apa. Jangan besok-besok sudah besar, sudah punya anak, malah sudah punya cucu. Ternyata dia bisa tidak meributkan persoalan warisan sama abangnya atau sama saudaranya, tapi yang akan meributkan masalah itu adalah anaknya dan cucunya.
Hati-hati Bapak Ibu. 30. Di antara ciri-ciri hari kiamat, mana Ustaz Faruk? Oh, ada orang Islam. Di antara ciri-ciri hari kiamat adalah tersebar istilahnya bisnis atau berdagang. Saking banyak berdagangnya, banyak bisnisnya, apa yang terjadi? Terpaksa seorang laki-laki ajak istrinya ikut juga berdagang. Ini salah satu ciri. Sekarang malah lebih banyak berusaha berumbuhan. Sadaqa Rasulullah, benar kata Rasulullah. Malah saya kenal banyak keluarga, begitu saya bertanya, bagaimana bapak bisnisnya, usahanya? Oh maaf, saya tidak tahu, itu urusan ibu. Ini salah satu ciri hari kiamat. Berarti bapak ibu, saya tidak akan bicara boleh atau tidak boleh seorang wanita berbisnis. Boleh saja Siti Khadijah aja berbisnis. Saya tidak akan berbicara boleh atau, tapi yang saya maksud, apa yang disebut oleh Rasulullah, saking banyak berdagang, jadi seorang laki-laki tidak cukup dengan berdagang sendiri, memaksakan atau menawarkan atau mengajak istrinya ikut berdagang juga. Kalau sudah tersebar hal itu, menjadi apa? Hari kiamat sudah dekat. %60 jamaah Sunda Kelapa berdagang. Semoga makmur, barakah. Kita doakan. Tapi ingat, kita sudah menjadi salah satu tanda hari kiamat. Harus kita sadari, kita sudah tinggal satu langkah, dua langkah ke hari kiamat. Itu yang saya maksud. Silahkan berbisnis, silahkan berdagang, saya tidak akan bilang tidak boleh. Tapi ingat, kalau hari kiamat dekat, berarti kematian kita jauh lebih dekat. Itu yang harus kita sadari. Jangan tertipu oleh dunia, jangan tertipu oleh usaha bisnis kita, sampai kita lalai dan jauh daripada Allah. Akibatnya kita meninggal dunia, tinggalkan harta yang segitu banyak, malah harta itu menjadi sebab kita tersiksa di dunia kubur dan tersiksa di akhirat. Na'udzubillah. Sudah azan ya? Yang 31, banyaknya peristiwa gempa bumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga terjadi banyak peristiwa gempa bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu tidak perlu saya jelaskan karena Bapak Ibu sudah melihat sendiri. Sudah melihat gempa bumi di Indonesia saja sudah berapa kali. Belum meletusnya Merapi, kemudian tsunami, gempa bumi sana sini, apalagi negara-negara Jepang dan yang lain-lain. Ini semua menjadi ciri-ciri hari kiamat. Begitu saya mendengar berita di TV gempa bumi di seluruh dunia karena sana sini, saya sudah terharu dan nangis karena saya tahu bukan nangis karena terjadi gempa bumi, tapi saya nangis karena hari kiamat sudah dekat, tapi manusia belum sadar. Manusia, Allah, ini semua kejadian gempa bumi ini sebenarnya menjadi tanda informasi bagi kita. Informasi supaya kita lebih takut, lebih sadar, jauh dari kelalaian. Kita punya masalah banyak Bapak Ibu.
Mania masalah kita yang membuat na'udzubillah hati kita tertutup. Akhirnya kita tidak bisa menikmati salat. Habis umur kita sia-sia. Kadang-kadang orang merasa diri salat tahajud, salat fardu dan salat sunnah-sunnah yang lain sudah merasa diri mantap. Dia belum tahu sebabnya satu fitnah, semua rusak. Agama dan ibadah ditolak oleh Allah sebabnya satu fitnah. Hati-hati. Jangan anda merasa diri, alhamdulillah kalau saya orang baik, tahajud setiap malam, puasa Isnin Kamis, dah pernah lepasin majlis ta'lim, dah pernah saya bicara A, bicara B, bicara C. Jangan percaya hal itu. Selalu anda merasa masih belum sempurna, masih banyak kurang. Ya Allah, maafkan kekurangan saya. Biarpun ibadahnya 24 jam. Orang terdahulu kita, orang salih, begitu berasa mereka. Biarpun ibadahnya 24 jam, tidak pernah lepas Quran, tidak pernah lepas salat malam, tapi begitu berasa mereka. Masih merasa segala amalan itu, kalau Allah tidak menerima, berarti sia-sia. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Bekerja keras dalam hal ibadah, tapi akibahnya masuk neraka. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا